Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim saudara dengan seorang muslim lainnya. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan terang dari segala awal, nur cahaya yang pertama Allah jadikan qabla yakhluqa Adam, dikatakan sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Rahmat Ramdan, matana betul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada semua jamaah Majlis Ahdar di musola Nurul, di Masjid Nurul Iman ini, mudah-mudahan ini tempat dijadikan Allah berkah. Ini tempat menjadikan kita berkah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diberikan sehat afiah badan, panjang umur, mudah rezeki, dan ditetapkan iman Islam ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya keyakinan. Pentingnya keyakinan. Kita orang kalau nggak punya keyakinan hidup susah. Kita orang kalau nggak punya keyakinan ragu, nggak punya pendirian. Orang mau makan, kalau dia nggak yakin dia nggak ngerti makan karena apa? Karena lapar, apa karena kepengen ngerasain, tapi nggak yakin, nggak dimakan-makan akhirnya. Lah orang dalam hidup dia harus punya keyakinan. Keyakinan terutama yakin mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ainul yakin? Pertama ngelihat, terus mulai ngerti, mulai nalar. Haqqul yakin, terus sampai mengetahui diri, ngerti diri bahwa kita diciptakan Allah, bahwa kita dirohkan Allah sehingga lahir, ya, ketika kecil. Begitu Allah menentukan itu, itu keyakinan. Keyakinan ini sebaliknya daripada orang yang ragu. Kalau orang dia nggak tenang, dia kurang zikir, kurang sholawat, dia nggak tenang pikiran karena dia ragu. Ragu ini syak antara iya apa enggak. Mau makan dia kepikiran makan apa enggak, karena ada ketidakyakinan di diri orang itu. Lah kalau ini orang terus tidak yakin hidup mau ngapain, dia nggak punya kepikiran apa segala macam, dia orang yang nggak yakin pada diri sendiri. Jadi yakin bahwa Allah menentukan rezeki. Allah katakan watini waz zaitun, Allah menghidupkan tanaman-tanaman dedaunan dihijaukan berwarna, terus kembang-kembang itu yang indah di pandangan, terus yang apa tanaman-tanaman yang bisa dimakan, sayur-sayuran Allah bisa ciptakan, tapi kita nggak yakin pada diri sendiri. Akhirnya hidupnya sia-sia. Karena nggak punya keyakinan
Itu iman. Kalau orang dia beriman berarti ia mempunyai keselamatan, ia punya bekal hidup. Orang kalau punya iman di hati karena Allah memberikan keimanan, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan petunjuk hidayah. Yakin terus bahwasanya Allah menentukan hitamnya malam, siangnya terangnya itu siang, matahari keluar di pagi hari. Allah katakan di surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, ngerti Quran penentu. Allah katakan di surah Muhammad, Allah katakan di surah kaza wa kaza, terus 30 juz Al-Quran. Allah adakan supaya kita ngerti keyakinan, yakin sesuatu nih, sesuatu yang akan kita temui, sesuatu yang akan kita temui. Kalau belum kita temui nggak pernah ada sesuatu apapun. Dia Allah khalaqa kulli syai', yakin Allah yang menjadikan segala sesuatu itu yang belum kita temui, yang akan kita temui. Apa yang dilihat mata, kamu bohong andai kata seorang itu melihat sesuatu yang belum dia lihat, yang Allah katakan. Apa misal tanggal bulan Juli, kita nggak ngerti. Tanggal tahun 2029 kita nggak ngerti. Ya, yang kemarin, yang dulu ketika kita belum lahir, Allah menentukan. Nah, kita yakin Allah yang menentukan waktu. Allah berangkatkan malam, Allah berangkatkan siang, Allah tidurkan orang, dia punya ngantuk. Orang bisa ngantuk terus tidur tengah malam, apa jam 9, apa sampai subuh, apa kadang sampai keluar matahari. Allah yang buat orang itu istirahat. Dia yakin ini orang yang mengimani Allah. Iman apa menyelamatkan? Iman ini bukan menyelamatkan, tapi membawa orang ke keselamatan. Jadi kalau orang dikatakan yakin dan percaya bahwasanya Allah menjadikan langit, bumi dan seisinya termasuk dirinya, ini yang dikatakan orang ma'rifah. Dia sholat ngerti wudhunya, dia sholat ngerti kiblatnya, dia sholat ngerti yang disembahnya. Orang kalau sholat takbiratul ihram, terus dia ruku, dia sujud, Allah katakan dalam ayat As-Saffat yang berbaris-baris, malaikat itu bersaf-saf dalam sholat, dalam sholatnya malaikat. Allah katakan An-Nur, surah An-Nur di Al-Quran itu, Al-Quran An-Nur. Allah katakan di surah Muhammad, di sana ada surah Muhammad di Al-Quran. Allah katakan hatinya Al-Quran Yasin, ada surah Yasin di Al-Quran. Yakin terus, yakin kalau Yasin ini ada di Al-Quran, gak ragu, yakin bahwa Al-Fatihah ada di Al-Quran. Terus wudhu diambil Al-Quran, dibuka Al-Quran, alhamdulillah benar ada Al-Fatihah di Al-Quran. Kalau orang nggak yakin, nggak ngerti. Orang kalau nggak yakin sama sekali nggak ngerti. La Fatihah, la udhu, nggak ngerti. Nggak ngerti apa khatmil Quran, doa di akhir Al-Quran, kadang nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak yakin. Berarti kalau orang yakin, dia ngerti wudhu. Orang yakin, dia ngerti sholat. Orang yakin, dia ngerti hidup. Rasulullah SAW mengatakan, Nabi, al-muslimu akhul muslim. Dia orang ini ngerti kalau ada selain dia, jadi nggak akan sombong. Orang ini ngerti nggak ada selain dia. Al-muslimu akhul muslim. Ada seorang itu muslim, dia saudara. Ya, ada orang itu mengimani Allah, punya keyakinan kepada Allah, dia saudara si muslim satunya itu. Kenapa? Karena keyakinan. Dia ngerti. Ini fulan, Rasulullah mengatakan itu orang itu muslim, Islam agamanya. Orang ini ngerti. Dia
melihat orang itu seperti melihat orang itu saudaranya. Itu al-muslimu akhul muslim. Nah, terus dia ngerti kalau mata itu mata dia nih, telinga itu telinga dia dia ngerti. Allah berikan telinga, Allah berikan dia telinga, Allah berikan dia mata, Allah berikan dia mata. Saudara itu Allah berikan itu hidung, Allah berikan dia hidung. Allah berikan itu tangan, Allah berikan dia tangan. Karena akhul muslim, karena sesama muslim. Kalau bukan muslim lain lagi. Kalau terus mukmin, nah ini orang yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita ngerti keyakinan ini apa? Keyakinan ini iman. Rasulullah itu bayyina anin nas, untuk menyampaikan kepada kita manusia adanya Allah sebagai sembahan untuk disembah, karena Allah Khalik, Tuhan. Kalau ada Tuhan itu disembah. Kalau ada langit, ada bumi. Kalau ada siang, ada malam. Nah, kalau ada yang menciptakan, kita yang diciptakan, kita hamba. Abdullah, hamba Allah. Di waktu itu yakin itu keluar, berarti mulai tenang hati. Nggak kepikiran ke kanan ke kiri, nggak mau ke kanan ke kiri, nggak mau. Bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Benar-benar itu Allah katakan, benar-benar itu dengan berzikir, ibadah, salat itu nenangin hati. Benar-benar itu Allah katakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dia baca Al-Qur'an nenangin hati. Benar-benar itu Allah katakan dengan apa? Zikrul katsir, dengan banyak beribadah kepada Allah, segala macam apa senyum, terus apa sedekah, terus apa segala yang sunnah, Senin Kemis segala macam ibadah yang wajib yang sunnah, tenang hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Terus apa? Enggak yakin, bingung, fas'alu ahlu zikir, disuruh kita tanya kepada orang yang ngerti. Orang yang ngerti apa? Yang dikatakan Rasulullah, saudara itu pasti Islam, pasti mukmin, pasti ngerti, punya keyakinan. Kalau orang punya keyakinan, kita tanya, karena orang itu punya keyakinan. Kalau kita orang bingung, tanya sama orang bingung, tambah keder. Kalau kita orang nggak ngerti, tanya sama orang, tambah nggak ngerti nanti malah. Nah, kalau orang dia punya keyakinan, dia orang muslim, dia orang mukmin, orang yang punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, terus dikatakan idza dzukirallah, ketika kita melihat orang itu ada wajah Allah, ada wajah Allah di orang itu. Kenapa? Karena selalu ia zikrullah, ibadah. Nabi Muhammad SAW mengatakan dunia mal'unatan wa ma fihi. Dunia itu dilaknat dan apa seisinya. Ila zikrullah, kecuali ibadah. Terus aliman, terus orang yang ngerti ilmu, terus muta'aliman, terus orang yang mencari ilmu. La talabul ilmin, mencari ilmu ini hukumnya fardhatun alal kulli muslimin, hukumnya wajib, fardu hukumnya. Bahkan kalau sholat nggak ngerti ilmunya nggak diterima, baca Quran nggak ngerti ilmunya nggak diterima, sholawat nggak ngerti ilmunya nggak diterima. Apa segala sesuatu ibadah bima alim fahuwa rad, nggak ngerti tanpa ilmu nggak diterima. Maksud ilmu ngerti, ilmu itu orang alimu, orang yang ngerti. Jadi ilmu itu bukan benda apa, bukan. Ilmu itu orang yang alim, yang ngerti. Kalau misal sholat ada sajadah, dia ngerti itu sholat pakai sajadah. Dia ngerti sholat nutup aurat, dia ngerti itu sholat nutup aurat. Udah nggak usah ditanya sholatnya, ini orang ngerti sholat, alim, orang ngerti. Nah, orang yang nggak ngerti apa? Dia ada sajadah, dia nggak sholat. Dia ngerti apa itu aurat, dia nggak sholat. Dia ngerti itu apa segala macam tempat wudhu, dia malah nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Nah, ini orang yang nggak ngerti. Fas'alu ahlu zikir, disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang-orang yang apa, yang ada cahaya di wajah orang itu. Qad aflahal mu'minun, Allah mengatakan. Rasulullah SAW idza ru'u dzikirallah,
ketika melihat Nabi, di wajah Nabi ada Allah. Ada Allah di wajah Rasulullah, ada wajah Allah di wajah Nabi Muhammad. Kata wa kata seterusnya orang-orang soleh. Orang yang sholatnya getol, orang yang sholat rapi, gak ada bolong. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya rapi. Terus apa? Berjamaah. Terus azan langsung sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Azan langsung sholat. Ngerti niat husolli fardhu dhuhri, sholat setengah 2. Lah niatnya sholat zuhur di waktu zuhur. Waktu zuhur kapan? Waktu zuhur ketika azan dikumandangkan. Terus qomat langsung sholat. Terus berjamaah. Lah kenapa? Karena dikatakan itu fadilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kecintaan. Sholat sendirian, khusyuk segala macam begini dibanding sholat berjamaah nggak nyambung. 27 derajat lebih tinggi derajatnya sholat berjamaah daripada sholat sendiri munfarid. Terus yakin begitu masuk ke masjid sholat berjamaah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya segala macam, keluar dari masjid, keyakinan itu lain dengan apa? Pahala-pahala segala macam lain. Man yurillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah katakan, siapa orang yang Allah kehendaki, dia menghendaki, Allah kehendaki. Dia kepengen sesuatu, Allah kehendaki. Lah keyakinan ini kuat, berarti keyakinan ini sesuatu yang keras, kemauan yang kuat. Lah kalau nggak kuat nggak bakalan bisa. Punya keyakinan, meyakini Allah Subhanahu wa taala Al-Akbar, Asma'ul Husna 99, Ismullah, dan Allah yang menjadikan yabda'ul khalqa, yang menjadikan seluruh makhluk, khalaqa kulli syai', Allah menjadikan semua makhluk, segala sesuatu. Dengan apa? Berarti kuat. Dengan kekuatan sebagai apa? Sebagai Abdullah, hamba Allah. Apa salihin, terus yang soleh, terus yang apa? Nggak pernah ninggalkan waktu-waktu sholat, nggak pernah nggak sholat. Terus ngerti waktu sholat azan, nah itu waktu mengerjakan sholat. Nah kalau azan terus berapa menit, cus ngerokok berapa menit. Nah ini nggak sengaja sih, kan uzur sholat lupa sama tidur, sekalian tidur tinggal zuhur, akhirnya kena dosa ninggalkan satu sholat zuhur itu 500 tahun pahala nggak diterima. Ninggalkan satu sholat itu waktu 500 tahun pahala dosanya. 500 tahun ini pahalanya nggak diterima. Hidup cuma berapa puluh tahun. Nah begitu. Terus sobatun nasuhah, ya selesai segala macam. Jadi orang soleh terus sholat segala macam. Lah waktu akhir itu terakhir udah nggak bakalan ninggalin sholat lagi. Dia yakin, nah, ini orang terus mati husnul khatimah. Lah ini orang punya keyakinan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita enggak dalam membawa agama Islam. Terus masuk ke alam barzah. Terus yaumul ba'ats, dibangkitkan di padang mahsyar. Terus ke akhirat, nah itu kiamat. Terus bangun tadi, terus ke akhirat, itu ke akhir itu surga. Di sana kumpul ke surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Firdausil A'la. Karena keyakinan Allah jadikan 7 surga. Kita mukmin ngerti surga Firdaus, Aden, segala macam surga itu. Kita ngerti itu Allah beri untuk mukmin, untuk orang yang punya keyakinan, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, dia orang satu lah sebelum kita. Di zaman sahabat luar biasa. Setelah sahabat tabi'in luar biasa. Setelah tabi'in salafun sholihin sampai zaman kita, terus sampai nanti kiamat. Allah berikan man yullahi khairan yufaqihu fiddin. Terus dia faqih, enggak jahil, enggak bodoh tapi pinter.
ngerti agama, yakni apa, orang yang keselamatan dibawa keselamatan, dibawa agama itu yang dikatakan menyelamatkan sampai ia mati dalam keadaan husnul khatimah, terus masuk alam barzah sampai masuk ke surga, mendapatkan kesenangan hati. Terus sudah Allah nikahkan, Allah kawin-kawinkan di dunia, terus di akhirat sepasang-sepasang di surga itu. Luar biasa keyakinan, mengimani malaikat Allah. Begitu nanti dikubur langsung ketemu, dicabut nyawa langsung ketemu Israel, masuk ke dalam kubur ketemu Munkar Nakir. Terus ngerti apa segala macam karena yakin, ditarik roh, sakit seperti 70 sabetan pedang. Sakit itu kayak disabet pedang 70 kali. Tapi karena dia terus saleh, abdun saleh, seorang hamba Allah, seorang yang ia punya keyakinan dan saleh, nggak pernah ninggalin sholat, itu kayak nggak ngerasain apa-apa meninggalnya. Masuk ke alam barzah terus sampai ke surga. Jangan saya punya keyakinan ke neraka, karena keyakinan ini ke kanan ke kiri. Kalau yakin iya, kalau yang buruk yakin ya iya. Cinta begitu, cinta kepada kebaikan iya, cinta kepada maksiat iya. Kesenangan begitu, senang apa segala macam. Kecuali sebaliknya itu, orang Islam, agamanya Islam, ngerti wudu, udah ngerti wudu, karena nggak bisa enggak. Sebodoh-bodohnya orang Islam pasti ngerti wudu, karena rukun Islam sholat. Jadi orang Islam senggak ngerti-ngertinya orang Islam pasti ngerti wudu, terus wudu, ngerti wudu, terus sholat. Dia ninggalkan sholat, nggak pernah sholat segala macam itu dihisab. Tapi dia nggak dusta, dia nggak pernah ingkar janji, dia nggak khianat, dia bukan munafik, tetap masuk surga, tetap Allah masukkan surga. Dihisab di neraka, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, segala macam. Karena keyakinan dia tetap di surga, dia nggak punya keyakinan karena ke neraka. Tapi kalau orang punya keyakinan bahaya. Kalau sampai punya keyakinan itu syirik, nggak boleh. Nah, keyakinan itu penting. Keyakinan sesuatu yang kuat, ikatan antara kita dengan kebaikan itu keyakinan. Kalau kita nggak yakin, haqqul yakin, menyatakan itu benar, na'udzubillah, mungkin nggak akan meninggal husnul khatimah. Wah, susah di dunia nanti, di dunia sengsara, di akhirat merana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana betul? Wala tamutunna pertama. Pertamanya. Gimana deh pertamanya? Wala tamutunna wa antum muslimun, awal mana ya? Iya, oh, ini Bib. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan. Takwa terus dibawa, takwa, ittaqillaha haqqa tuqatih, ittaqillaha haqqa tuqatih. Terus selamat karena membawa kebenaran. Enggak selamat kalau membawa batil. Ittaqillaha haqqa tuqatih, selamat karena takwanya benar. Orang takwa nggak soleh nggak bisa.
Orang takwa enggak mustahil ngerti agama. Orang takwa orang yang soleh. Setelah dia sholat, dia takut kepada Allah. Terus mati, meninggal, husnul khatimah. Husnul khatimah. Yakin, punya keyakinan. Selalu diperhatikan Allah. Selalu mengingat Allah. Sampai di zaman Rasulullah, idza ru'u dzukirallah. Di zaman Nabi, sahabat melihat Rasulullah, ketika melihat Nabi idza ra'a ketika melihat Rasulullah, dzukirallah. Mengingatkan ada wajah Allah di wajah Nabi Muhammad SAW. Terus keyakinan yang paling spesial, yakin bahwa Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita, terutama rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.